saya Yeni Juliana Siagian, mahasiswa program studi manajemen kelas malam 642B07. Hari ini saya akan membawakan sebuah topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita, yaitu dengan tema anti korupsi, dan judul yang saya ambil adalah langkah kecil melawan korupsi mulai dari diri sendiri. Kita semua tahu bahwa korupsi sudah menjadi masalah besar di negara kita. Setiap kali muncul berita tentang korupsi, masyarakat pasti kecewa karena yang seharusnya dipakai untuk membangun negara malah disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi sebenarnya korupsi bukan cuma soal uang. Korupsi juga menunjukkan bahwa nilai kejujuran dalam diri seseorang telah hilang, dan ini adalah masalah yang lebih dalam dari sekedar materi. Bagian pertama, mengapa korupsi bisa terjadi? Lalu, kenapa sih korupsi bisa terjadi? Pertama, karena gabungan dari faktor pribadi, lingkungan, dan sistem yang lemah. Dari segi pribadi, korupsi sering muncul karena kurangnya kejujuran dan tanggung jawab. Misalnya, seseorang yang punya jabatan tinggi mungkin merasa, gak bakalan ketahuan, lalu berani menyalahgunakan kekuasaannya demi keuntungan pribadi. Kalau sejak kecil seseorang tidak diajarkan untuk jujur, maka ketika dia besar dan punya kesempatan, godaan untuk korupsi akan lebih kuat. Kita semua tahu bahwa korupsi sudah menjadi masalah besar di negara kita. Setiap kali muncul berita tentang korupsi, masyarakat pasti kecewa karena yang seharusnya dipakai untuk membangun negara malah disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Bagian kedua, faktor ekonomi dan gaya hidup. Selain itu, faktor ekonomi dan gaya hidup juga ikut mendorong seseorang melakukan korupsi. Misalnya, ada orang yang merasa gajinya nggak cukup untuk menutupi kebutuhan hidup, dan lebih parahnya, buat memenuhi gaya hidup mewah. Banyak yang ingin terlihat sukses, punya mobil mahal, barang branded, liburan ke luar negeri, padahal kemampuannya nggak sampai ke sana. Akhirnya, demi menjaga citra dan gengsi, mereka memilih jalan pintas korupsi. Inilah bahayanya ketika keinginan pribadi lebih diutamakan daripada kejujuran, maka kerugian yang timbul bisa besar. Bukan cuma untuk negara, tapi juga untuk diri sendiri dan keluarga. Bagian ketiga, korupsi bisa dimulai dari hal kecil. Banyak orang pikir korupsi hanya terjadi di kalangan pejabat tinggi, padahal korupsi bisa dimulai dari hal kecil loh. Contohnya, menyontek saat ujian, memalsukan data, atau menerima sesuatu yang bukan hak kita. Kebiasaan seperti ini bisa membuktikan pola pikir yang salah. Yang penting saya untung, dan tahu yang penting dapat bagian. Bagian keempat, peran mahasiswa dan generasi muda. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita punya peran penting dalam memutus rantai korupsi. Langkah awal, mulailah dari hal kecil. Jujur pada diri sendiri. Jujur saat ujian, jujur saat kerja kelompok, jujur dalam mengolah uang organisasi. Kebiasaan kecil ini akan membentuk karakter anti korupsi yang kuat di masa depan. Kita juga jadi contoh di lingkungan sekitar, berani menolak kecurangan dan gak ikut-ikutan walau banyak yang melakukannya. Karena perubahan besar selalu dimulai dari tindakan kecil, tapi konsisten. Melawan korupsi tidak harus dengan turun ke jalan atau dengan dia seorang pejabat. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri, hidup jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Setiap tindakan jujur adalah langkah kecil untuk membawa Indonesia yang bersih dan bermartabat. Karena kekuatan sebuah negara, bangsa, tidak hanya dilihat dari kekayaan alamnya, tetapi juga dari kekayaan kejujuran warganya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari generasi yang berani berkata tidak untuk korupsi.